Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau terus nyatakan bagi setiap kami. Kami akui kami banyak kekurangan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk terus mendengarkan isi hati-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema Ohola dan Oholiba. Dari tema ini, sama-sama kita akan belajar tentang gambaran ketidaksetiaan umat Tuhan. Dan kisah ini bisa kita lihat di dalam kitab Yeskiel pasal 23. Bagian pertama, pendahuluan. Dalam kitab Yeskiel pasal 23, Allah menggunakan sebuah perumpamaan yang keras, tegas, tetapi sangat jelas menggambarkan kondisi rohani umatnya. Dua nama disebutkan, Ohola dan Oholiba. Banyak orang bertanya, siapa mereka? Mengapa Allah memakai nama itu? Dan apa hubungannya dengan Samaria dan Yerusalem? Melalui perumpamaan ini, Allah ingin menyingkapkan betapa seriusnya dosa ketidaksetiaan rohani. Renungan firman Tuhan ini mengajak kita belajar dari teguran Allah agar kita hidup setia kepadanya. Bagian kedua, siapa Ohola dan Oholiba? 1. Ohola berarti kemahnya sendiri. 2. Oholiba berarti di dalamnya ada kemahku. Dalam Yeskiel 23, Allah menjelaskan bahwa Ohola adalah Samaria atau kerajaan Israel Utara. Oholiba adalah Yerusalem, kerajaan Yehuda Selatan. Nama ini bukan perempuan sungguhan, tetapi simbol bangsa-bangsa Israel yang dipersonifikasikan sebagai dua perempuan, dua saudari yang seharusnya menjadi milik Tuhan, tetapi justru jatuh dalam penyembahan berhala. Bagian ketiga, hubungan Ohola Samaria dengan Oholiba Yerusalem. 1. Keduanya berasal dari satu bangsa. Keduanya adalah gambaran dua kerajaan Israel setelah perpecahan zaman Rehabeam yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 12. Samaria kerajaan utara, Yerusalem kerajaan selatan. 2. Perbedaan arti nama mengungkap kondisi rohani. Ohola atau Samaria yang berarti kemahnya sendiri, artinya Samaria membangun sistem ibadahnya sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Seperti membuat berhala, lembu emas di Betel dan di daerah Dan, yang dicatat di 1 Raja-Raja 12 ayat 28-30. Oholiba yaitu Yerusalem, di dalamnya ada kemahku. Yerusalem memiliki bait Allah, pusat ibadah sejati, tetapi tetap jatuh dalam dosa karena meniru bangsa kafir. 3. Keduanya dicela karena dosa yang sama, ketidaksetiaan kepada Allah. Tuhan menggambarkan dosa mereka seperti perzinahan rohani, karena mereka menyembah berhala, mencari pertolongan bangsa asing seperti Asyur, Mesir, dan Babel, serta meninggalkan Allah. Bagian 4.
Pesan penting dari Ohola dan Oholiba. 1. Ketika hati jauh dari Tuhan, apapun bisa menjadi berhala. Meskipun Yerusalem memiliki bait suci, itu tidak menjamin kesetiaan. Begitu juga orang Kristen. Gereja, aktivitas pelayanan, dan simbol lahiriah tidak berarti jika hati menjauh dari Tuhan. 2. Ketergantungan kepada kekuatan dunia mendukakan hati Tuhan. Baik Samaria maupun Yerusalem mencari bantuan politik dari Asyur dan Mesir, bukan dari Tuhan. Hari ini, banyak orang lebih percaya pada uang, koneksi, jabatan, atau kekuatan manusia daripada Tuhan. 3. Dosa selalu bertahap sebelum menghancurkan Samaria jatuh lebih dulu. Yerusalem menyaksikan kehancuran, tetapi tidak bertobat, bahkan meniru dosa yang sama. Seperti yang dicatat di dalam Yeskiel 23 ayat 11. Sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan tunggu diri kita hancur untuk bertobat. 4. Tuhan serius terhadap kekudusan umatnya. Seperti yang dicatat di dalam Yeskiel 23. Di sana memperlihatkan bahwa Allah bukan hanya mengampuni, tapi juga mendisiplinkan. Hukuman bukan tanda Tuhan benci, tetapi tanda Tuhan ingin membawa umatnya kembali kepada kesetiaan. Bagian kelima, aplikasi bagi kita orang percaya. 1. Periksa hati. Apakah kita sedang membangun kemah kita sendiri? Artinya, hidup menurut keinginan sendiri, bukan menurut firman Tuhan. 2. Jaga kemurnian ibadah dan doa. Allah ingin hati yang bersih, bukan sekedar ritual. 3. Setialah kepada Tuhan dalam tekanan dunia modern. Godaan-godaan dunia, harta, kekuasaan, kenikmatan sering membuat orang percaya jatuh seperti Ohola dan Oholiba. 4. Selalu kembali pada Tuhan. Allah memakai perumpamaan keras ini bukan untuk menghancurkan, tetapi memanggil umatnya kembali kepada kasih-Nya. Bagian keenam, penutup. Perumpamaan Ohola dan Oholiba adalah cermin untuk melihat kondisi rohani kita. Apakah kita setia atau mulai berkompromi? Tuhan mengingatkan bahwa Ia cemburu atas umatnya, bukan karena benci, tapi karena kasih-Nya yang besar. Kiranya kita memilih hidup dalam kesetiaan, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.